Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi yang telah disampaikan oleh kelompok 3, yaitu dengan judul Usul Tafsir wa Qawaid dengan berfokus pada sababun nuzul dan makiyah madani. Adapun pembahasan yang pertama yaitu tentang asbabun nuzul. Sebagaimana yang telah ketahui, sababun nuzul berarti sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Banyak ayat turun karena pertanyaan atau peristiwa yang terjadi di masa Nabi. Contoh telah termaktub di surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai ayat 4 yang berbunyi Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, yang artinya katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat bergantung segala sesuatu, dan tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Ayat ini turun karena orang-orang musyrik di Mekah bertanya kepada Nabi Muhammad dengan pertanyaan siapa itu Tuhan, dan juga karena pertanyaan ahli kitab di Madinah. Jadi satu ayat bisa punya lebih dari satu sebab turunnya. Contoh ayat lain yang terdapat di surah Ad-Dukhan ayat 10 yang turun ketika ayat 10 sampai 16 yang turun ketika kaum Quraisy menolak dakwah Nabi. Nabi pun berdoa agar mereka ditimpa kelaparan dengan ayatnya fartaqib yauma ta'tis sama'u bi dukhanin mubin. Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang nyata. Ayat ini menggambarkan istilah kelaparan hebat yang mereka alami. Lalu turun ayat berikutnya ketika mereka minta hujan, dan akhirnya diingatkan lagi dengan ancaman azab. Manfaat mengetahui sababun nuzul adalah supaya kita bisa memahami ayat secara tepat, tidak salah tafsir, dan tahu apakah hukum dalam ayat berlaku umum atau khusus. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang makiyah dan madaniyah. Ulama membagikan ayat menjadi dua, yaitu makiyah dan madaniyah. Makiyah adalah turun sebelum hijrah, dan madaniyah turun setelah hijrah. Ciri-cirinya. Ciri makiyah adalah menekankan akidah, tauhid, dan kisah para nabi. Misalnya dalam surah Al-Mu'min ayat 115 yang turun di Mekah, yang artinya, maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu secara main-main atau tanpa tujuan, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Yang mana ayat ini menegaskan akidah dan kehidupan setelah mati sesuai kebutuhan dakwah di Mekah saat itu. Sedangkan madaniyah lebih banyak membahas hukum dan kehidupan sosial. Contoh terdapat di surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.
Ayat ini menjelaskan berhubungan dengan hukum ibadah dan diturunkan di Madinah setelah umat Islam memiliki komunitas yang lebih kuat. Jadi kesimpulan dari dua pembahasan tadi yaitu sebabun nuzul membantu kita memahami latar belakang turunnya ayat sehingga tafsir tidak keluar dari maksud sebenarnya. Sementara itu, pembagian Makkiyah Madaniyah memperhatikan tahapan dakwah Nabi. Di Mekkah fokus pada tauhid, di Madinah fokus pada hukum dan kehidupan bermasyarakat. Keduanya ini sangat penting dalam memahami Al-Quran karena menjadikan kita lebih bijak dalam menafsirkan dan mengamalkan isi wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian pembahasan kita kali ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.